Malam ke-26, Syahrajat melanjutkan ceritanya. Ketika mengetahui bahwa si bongkok telah tewas, si penjahit berkata, "Tak ada upaya kecuali hanya pada sisi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Si bongkok malang ini tewas dengan cara seperti ini di tangan kita." Istrinya menjawab, "Sungguh luar biasa kejadian ini. Tidakkah kau pernah mendengar seorang penyair berkata, 'Aku tak berdalih untuk diriku atas sesuatu tragedi yang menyedihkan. Tak mungkin duduk di atas api menyala, karena duduk di atas api menyala sungguh celaka.' Jadi, apa yang harus kita kerjakan?" kata si penjahit. Istrinya menjawab, "Angkat dan gendonglah mayatnya dan tutupi dengan kain sutra. Malam ini juga kita bawa dia keluar rumah. Jika kita bertemu dengan orang lain, katakan saja bahwa mayat yang kau gendong adalah anak kita yang sakit, dan akan kita bawa ke tabib untuk diobati." Dan si penjahit itu pun segera melaksanakan apa yang dianjurkan oleh istrinya. Di sepanjang jalan, istri si penjahit berpura-pura meratap, "Duhai anakku, apakah penyakit cacarmu dapat disembuhkan? Karena penyakit itu telah menyerang sekujur tubuhmu." Kepada setiap orang yang berpapasan dengan mereka, si penjahit selalu berkata bahwa yang digendongnya adalah anaknya yang menderita penyakit cacar. Sepasang suami itu terus berjalan sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah bertingkat milik seorang tabib Yahudi. Si penjahit mengetuk pintu. Seorang budak perempuan turun dari lantai 2 dan mendekat ke arah. Setelah pintu dibuka, budak perempuan itu melihat seorang laki-laki datang bersama istrinya sambil menggendong seorang anak. Budak itu bertanya, "Apa yang dapat kami bantu?" Istri si penjahit menjawab, "Kami membawa anak kami untuk diperiksa oleh tabib. Ambillah uang 1/4 dinar ini dan berikan kepada tuanmu. Mintalah tuanmu turun untuk memeriksa anakku ini, karena tubuhnya sudah lemah sekali." Ketika si budak perempuan itu masuk untuk memanggil tuannya, si penjahit dan istrinya ikut masuk dan menyandarkan anak mereka di dinding, tepat di ujung tangga yang terhubung dengan lantai atas rumah si tabib. Istri penjahit itu berkata, "Ayo, kita segera menyelamatkan diri. Tinggalkan saja si bongkok ini di sini." Sementara itu si budak yang tidak menyadari apa yang terjadi di lantai bawah berkata kepada tuannya si tabib Yahudi, "Tuan, di bawah ada seorang pasien yang dibawa oleh ayah dan ibunya. Mereka menitipkan uang 1/4 dinar untuk diberikan kepada tuan, asalkan tuan bersedia memberitahu mereka apa obat yang tepat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita anak mereka." Bukan main gembiranya si tabib Yahudi itu ketika ia menerima uang 1/4 dinar. Maka meskipun hari sudah malam, si tabib segera turun ke lantai bawah. Tetapi ketika si tabib tiba di ujung tangga, kakinya terkantuk tubuh si bongkok yang sebenarnya sudah menjadi mayat itu. Tanpa menyadari bahwa dirinya telah diperdaya, dengan nada panik tabib Yahudi berseru, "Aduh, demi yang maha kuasa, demi yang maha penolong, demi Harun dan demi Yusa ibn Nun, sepertinya aku telah menabrak tubuh anak ini sehingga dia jatuh dan mati seketika. Entah bagaimana caranya menyingkirkan mayat ini dari rumahku." Tabib itu segera mengangkat tubuh si bongkok untuk dibawa ke hadapan istri dan menceritakan kejadian yang baru saja. Setelah mendengar cerita si tabib, istrinya berkata, "Jadi,
mengapa kau diam saja di sini? Jika kau tidak melakukan apa-apa, siang nanti kita tentu sudah dihukum mati. Sekarang lebih baik kita bawa mayat ini ke balkon dan kemudian lemparkan ke dalam rumah tetangga kita yang muslim itu. Dia adalah seorang juru masak di istana sultan, dan banyak kucing yang datang ke rumahnya untuk mencari sisa makanan dan tikus yang berkeliaran. Kalau kita lemparkan mayat ini ke dalam rumahnya dari atas balkon rumah kita, pasti akan ada anjing yang datang untuk memakan mayat ini. Setelah mendengar usul itu, si tabib Yahudi segera mengangkat mayat si bongkok bersama istrinya. Melalui balkon, sepasang suami itu menurunkan mayat si bongkok untuk dijatuhkan ke rumah si juru masak yang bersebelahan dengan rumah mereka. Setelah mayat si bongkok berhasil diturunkan, tabib Yahudi itu menyandarkannya di dinding dapur si juru masak. Tak lama berselang, si juru masak tiba di rumahnya. Ketika si juru masak masuk ke dalam dapur rumahnya, di bawah keremangan cahaya lilin, dia melihat sesosok tubuh berdiri di sudut dapurnya. Juru masak itu kontan berseru, "Siapa di situ?" Ternyata yang mencuri bahan makanan yang kusimpan adalah seorang manusia. Jadi percuma saja selama ini aku selalu menyimpan daging dan lemak untuk menghindari kucing dan anjing. Karena ada seorang pencuri yang turun dari atap. Kemudian si juru masak mengambil sebuah godam dan langsung dihantamkan ke arah pencuri itu. Tak cukup sekali, juru masak itu kembali mengayunkan godamnya ke arah dada si bongkok hingga roboh. Menyadari bahwa lawannya telah mati, juru masak itu menyesal. Dia berkata, "Tak ada daya upaya kecuali hanya pada sisi Allah. Terkutuklah lemak, daging, dan malam ini. Bagaimana mungkin aku sampai hati membunuh?" Si juru masak itu lalu melihat mayat si bongkok dan baru menyadari bahwa pencuri yang memasuki rumahnya adalah seorang yang bongkok. Juru masak itu semakin menyesali perbuatannya. Dalam hati dia bergumam, "Apakah cacat tubuhmu ini tak cukup membuatmu menderita, sehingga kau menjadi pencuri daging dan lemak?" Kemudian juru masak itu memanggul tubuh si bongkok dan dibawanya ke pasar. Si juru masak itu lalu menyandarkan mayat si bongkok pada dinding sebuah kedai di ujung sebuah lorong, dan kemudian meninggalkannya. Pada saat itu lewatlah seorang Nasrani yang berprofesi sebagai seorang maklar dalam keadaan mabuk. Si Nasrani itu lewat di tempat itu untuk menuju sebuah tempat pemandian. Si Nasrani itu terus berjalan sempoyongan sampai di dekat mayat si bongkok. Ketika si Nasrani itu meludah, matanya melihat sekilas ke arah mayat si bongkok yang tersandar di dinding kedai. Karena beberapa hari sebelumnya si Nasrani itu pernah dirampas surbannya, maka ketika melihat ada seorang berdiri di dekatnya, si Nasrani itu mengira bahwa orang itu pasti akan merampas surbannya. Ketika si Nasrani telah cukup dekat dengan si bongkok, sekonyong-konyong si Nasrani meninju mayat si bongkok, sehingga tubuh yang telah kaku itu langsung roboh ke tanah. Mengetahui bahwa lawannya telah roboh, si Nasrani itu langsung berteriak memanggil petugas keamanan pasar sambil kembali melayangkan tinjunya ke arah mayat si bongkok. Di saat Nasrani sedang memeriksa tubuh si bongkok, datanglah beberapa petugas keamanan pasar yang melihat seorang pemeluk Nasrani jongkok di dekat tubuh seorang Muslim. "Jauhi tubuh itu," ujar petugas keamanan. Petugas keamanan itu lalu memeriksa tubuh si bongkok yang ternyata telah tewas. Petugas itu menghardik si Nasrani, "Berani-beraninya kau membunuh seorang Muslim." Si Nasrani itu pun segera digelandang ke kediaman gubernur. Rupanya peristiwa naas itu telah menyadarkan si Nasrani dari mabuknya. Di dalam hatinya dia bergumam,
Duhai Kristus, duhai Bunda Maria, bagaimana mungkin kubunuh orang ini hanya dengan sekali pukulan? Dan akhirnya si Nasrani ditahan di dalam rumah gubernur. Keesokan harinya gubernur memanggil si Nasrani ke hadapannya. Ternyata di hadapan gubernur telah berdiri seorang algojo. Algojo itu langsung mengalungkan seutas tambang ke leher si Nasrani untuk menggantungnya di depan khalayak ramai. Dan ketika si Nasrani telah berdiri di tiang gantungan, tiba-tiba muncullah seorang juru masak sambil berseru, "Jangan gantung orang itu, karena akulah yang telah melakukan pembunuhan itu." Gubernur bertanya kepada si juru masak, "Mengapa kau bunuh si bongkok?" Juru masak itu menjawab, "Pada suatu malam aku masuk ke rumahku dan kupergoki si bongkok itu akan mencuri makanan yang kusimpan di dapurku. Maka aku pun memukul dadanya dengan sebuah godam hingga dia tewas saat itu juga. Kemudian aku membawa mayatnya ke pasar dan kusandarkan pada dinding sebuah kedai. Biarlah aku dihukum mati, tanpa harus kutambah dosaku karena si Nasrani itu mati disebabkan perbuatanku." Ketika gubernur mendengar pengakuan si juru masak, ia pun membebaskan si Nasrani dan kemudian memerintahkan algojo untuk menggantung si juru masak atas pengakuannya tadi. Algojo kemudian memindahkan tambang gantungan dari leher si Nasrani ke leher si juru masak. Ketika algojo akan menggantung si juru masak, tiba-tiba terdengar teriakan seseorang, "Jangan gantung orang itu." Ternyata yang berteriak adalah si tabib Yahudi. Dia melanjutkan kata-katanya, "Akulah yang telah membunuh si bongkok. Karena pada suatu malam si bongkok datang ke rumahku untuk berobat. Namun entah bagaimana, ketika aku turun dari kamarku di lantai atas ke lantai bawah, aku menabrak tubuhnya sehingga dia terjatuh dan tewas seketika. Jadi bebaskanlah juru masak itu dan biarkanlah aku yang dihukum mati." Maka gubernur memerintahkan algojo untuk memindahkan tambang gantungan dari leher si juru untuk dikalungkan ke leher si tabib Yahudi. Namun ketika algojo telah siap menggantung si Yahudi, lagi-lagi terdengar seorang berseru, "Jangan gantung tabib itu." Ternyata yang berteriak adalah si penjahit. Penjahit itu lalu berkata, "Akulah yang telah membunuh si bongkok." Ceritanya begini, pada suatu hari ketika aku berjalan-jalan bersama istriku, aku berjumpa dengan si bongkok yang sedang memainkan rebana sambil bernyanyi. Karena tertarik dengan caranya bernyanyi, maka aku pun mengajak si bongkok untuk makan malam di rumahku. Menu utama makan malam kami kala itu adalah ikan goreng. Ketika istriku memberi sekerat daging ikan kepadanya, ternyata si bongkok itu langsung menelannya tanpa dikunyah terlebih dahulu. Setelah menelan potongan ikan itulah si bongkok tewas. Karena rupanya di dalam daging yang ditelannya terdapat duri yang kemudian menancap di tenggorokannya. Karena panik, aku bersama istriku segera mengangkat mayat si bongkok untuk dibawa ke rumah tabib Yahudi itu. Setibanya kami tiba di rumah tabib Yahudi itu, kami dipersilahkan masuk oleh salah seorang pelayannya. Aku lalu memberi pelayan itu uang 1/4 dinar dan meminta si pelayan untuk memanggil tuannya untuk memeriksa tubuh si bongkok yang sebenarnya telah mati. Dan ketika pelayan itu naik ke lantai atas untuk memanggil tuannya, pada saat itulah aku bersama istriku menyandarkan mayat si bongkok di ujung tangga yang terhubung dengan kamar tabib itu. Rupanya setelah kami melarikan diri, tabib Yahudi itu turun melalui tangga dan menabrak tubuh si bongkok yang kami letakkan di situ. Dan dia mengira bahwa dialah yang telah membunuhnya. Bukankah begitu kejadiannya, hai tabib? Si penjahit menyudahi keterangannya. Lalu dia berkata kepada gubernur, "Oleh sebab itu, akulah yang paling tepat untuk dihukum gantung." Maka gubernur memerintahkan algojo untuk memindahkan tambang penggantungan dari leher si tabib ke
ke leher si penjahit. Dan ketika tiang gantungan telah siap dan Algojo baru akan melaksanakan eksekusi, tiba-tiba terdengar teriakan, "Jangan gantung penjahit itu, karena masalah ini akan langsung ditangani oleh raja." Ternyata yang berteriak adalah beberapa orang prajurit kerajaan. Rupanya Baginda Raja merasa perlu menangani perkara ini secara langsung, karena ternyata si bongkok yang menjadi korban dalam tragedi ini adalah seorang pelawak yang paling disukai oleh Baginda. Sejak malam ketika si bongkok diajak makan malam oleh si penjahit, sebenarnya ia tengah dicari-cari oleh para prajurit kerajaan. Hingga akhirnya tersiarlah kabar bahwa si bongkok telah tewas dan orang yang membunuhnya akan digantung oleh gubernur. Dan pada saat eksekusi akan dilaksanakan, para prajurit kerajaan tiba dan meminta seluruh pelaku yang mengaku telah membunuh si bongkok untuk menghadap kepada Baginda Raja. Maka berangkatlah gubernur untuk menghadap raja. Ia berangkat bersama para petuduh, si penjahit, si tabib, si Nasrani, dan si juru masak. Sesampainya mereka di hadapan raja, gubernur lalu melaporkan duduk perkaranya yang ditanganinya. Bukan main takjubnya Baginda Raja ketika mendengar laporan gubernur ihwal tewasnya si bongkok. Raja kemudian memerintahkan agar hikayat tewasnya si bongkok itu ditulis dengan tinta emas untuk disimpan dalam catatan kerajaan. Setelah segalanya beres, raja berkata kepada semua yang hadir, "Apakah ada di antara kalian yang dapat menuturkan kisah yang lebih menakjubkan dari si bongkok ini? Jika ternyata ada di antara kalian yang sanggup melakukannya, maka aku akan membebaskan kalian dari tiang gantungan." Demi mendengar tawaran yang diajukan Baginda Raja, majulah si Nasrani dan berkata, "Wahai Raja, jika Paduka berkenan, hamba akan menceritakan sebuah kejadian yang menimpa hamba, dan kejadian itu lebih menakjubkan dan lebih menarik daripada kisah tewasnya si bongkok." "Baiklah, kalau demikian, ceritakan pengalamanmu itu," ujar sang raja. Si Nasrani itu pun memulai ceritanya.